Minta Tuhan menguasai setiap pribadi kami semua. Kami terbatas Tuhan. Dengan kemampuan kami tidak mungkin dapat memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan dan Roh Kudus ambil alih, maka kami percaya oleh kekuatan Roh Kudus itu kami diberi hikmat, kami diberi kuasa, urapan untuk kami boleh lebih memahami tentang Tuhan. Bukakan setiap rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakailah bibir lidah hamba-Mu ini untuk menyeberangkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Umat Tuhan semua pada kesempatan ini boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai pada akhir kami taruh boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati dengan firman Allah, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Baik, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada kesempatan ini Tuhan beri saya waktu juga untuk boleh ada bersama-sama dengan Bapak Mama bersaudara di tempat ini. Terima kasih buat Mas Sinta yang memberikan saya kepercayaan ini. Baik, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan firman Allah dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-36 ya saudara, 34 Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-34. Nah, ada dua perikop yang saling berkaitan. Yang pertama adalah perikop hal mengumpulkan harta. Lalu yang kedua adalah tentang hal kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau kita membaca lebih dulu ayat yang akan menjadi sentral atau pokok pikiran dari pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu di dalam ayat yang ke-33, Matius 6 ayat yang ke-33. Saya mengajak kita semua membacanya bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini ayat yang menjadi rujukan dari saya mau bicara dari tema ini. Matius pasal 6 ayat 33 ini memberikan dua pengertian kepada kita. Yang pertama saudara, yaitu bicara tentang mengandalkan Tuhan. Perhatikan ada kalimat carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ini berarti bicara soal mengandalkan Tuhan. Lalu kemudian ada kalimat yang kedua yang bisa kita garis bawahi, yaitu semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ini tentu bicara tentang berkat-berkat. Saudara bisa memperhatikan di ayat yang ke-25. Di sana ada bicara soal makanan, ada bicara soal pakaian. Lalu kemudian di ayat yang ke-28 ada lagi bicara soal pakaian. Ayat yang ke-30, 29, 30 bicara lagi soal pakaian, saudara. Jadi tentu yang dimaksud dengan semuanya dalam Matius pasal 6 itu tidak lain bicara tentang kebutuhan kita. Persoalan makan, minum, persoalan saudara pakaian yang menjadi kebutuhan utama manusia. Nah, sekali lagi saudaraku, kalau kita merangkum dua bagian ini, maka kita bisa memberikan kesimpulan bahwa Tuhan itu mau memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, orang-orang yang mengutamakan Tuhan, Tuhan mau memberkati dengan berkat-berkat jasmani. Ada amin? Bilang dulu samping kiri kanan, kamu mau diberkati? Ya, kalau mau diberkati, andalkan Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu bisa diberkati?
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tergantung cara pandang kita kepada berkat itu seperti apa. Kalau diberkati itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita cuma lihat dari sisi yang namanya punya uang, punya harta, punya makan minum, punya rumah tempat tinggal, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka di luaran sana banyak orang yang tidak mengandalkan Tuhan juga bisa punya semuanya itu, ya. Di luaran sana ada orang yang tidak tahu gereja, tidak tahu berdoa, tidak pernah duduk di persekutuan doa seperti saudara. Tetapi hidup mereka secara jasmani kalau dilihat dari sisi yang namanya punya ini, punya itu, mereka punya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu baru satu sisi dari kita bicara soal diberkati. Tapi saudara, ada sisi yang kedua yang kita tidak boleh lupakan tentang kata diberkati itu. Saudara, ketika bicara tentang diberkati dalam sisi yang kedua, itu bukan hanya bicara soal kepemilikan atau bicara tentang punya apa, saudara yang terkasih. Tapi bicara soal diberkati, itu bicara soal perkenanan kita kepada Tuhan. Saya ulang ya, saudara. Bicara soal diberkati itu bicara soal perkenanan kita kepada Tuhan. Apakah saudara dan saya punya sesuatu dan itu membuat saudara dan saya berkenan kepada Allah atau tidak? Apakah kita memiliki sesuatu lalu apa yang kita miliki itu membuat kita berkenan kepada Allah atau tidak? Itu sisi kedua yang kita tidak boleh lupakan dari kata atau soal diberkati. Nah, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, ketika kita bicara soal diberkati, kita mesti lihat dari dua sudut pandang ini. Bukan hanya dari sudut pandang kepemilikan, tapi dari sudut pandang perkenanan kita di hadapan Allah. Ada amin? Sebab kalau saudara tidak masuk kategori yang kedua itu, maka saudara tidak diberkati dalam konteks Alkitab. Saudara yang terkasih, dalam konteks dunia, dalam konteks sekuler, dalam konteks memiliki, saudara mungkin diberkati dalam konteks itu. Tapi dalam konteks kacamata Alkitab atau dari sudut pandang Tuhan, orang-orang seperti itu sebenarnya tidak diberkati. Nah, saya bicara ini tentu ada banyak ayat rujukan yang saudara bisa perhatikan. Saya berikan beberapa contoh kasus lebih dulu. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar Alkitab dari Perjanjian Lama, kita menemukan ada kisah di dalam Kejadian pasal 11 tentang pembangunan Menara Babel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari kacamata manusia atau dari sisi sekuler, sisi yang pertama, wah luar biasa. Karena waktu mereka membangun saudara Menara Babel itu, mereka membuat suatu fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya di dunia. Mereka ingin membangun satu menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan itu mengalahkan semua saudara bangunan-bangunan yang waktu itu pernah ada di dunia. Bahkan mungkin sekarang ini juga belum ada bangunan pencakar langit sampai ujungnya ke langit. Itu belum ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka kalau kita cuma lihat dari sisi itu, kita melihat, wah ini ada sesuatu yang luar biasa. Ada berkat yang luar biasa. Sampai orang bisa mempunyai satu kesepakatan membangun satu menara yang ujungnya sampai ke langit. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama kisah itu bahwa kemudian ternyata itu tidak berkenan kepada Allah. Dan Allah mengacaukan semuanya itu. Sehingga menara itu akhirnya hancur berantakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu memberikan contoh kepada kita. Bahwa kalau sesuatu itu tidak berkenan kepada Allah, maka sesuatu yang dinilai adalah berkat, milik, kepunyaan, sesuatu yang dianggap menjadi penting, itu akan bisa sirna seketika. Ketika itu tidak menjadi bagian yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, tembok Yeriko. Belum ada manusia dan belum ada tembok di dunia ini yang seperti tembok Yeriko. Kenapa? Karena itu tembok dia punya tebal, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bisa bangun rumah di atas tembok. Di atas itu saudaraku tembok benteng itu. Itu saudaraku belum pernah ada. Dan itu bukan main-main, tembok yang begitu kokoh kuat, saudara, menjadi kebanggaan orang Yeriko, saudaraku. Karena di atas tembok itu juga bisa dibangun suatu rumah. Kalau dilihat dari sisi itu, maka Yeriko ini saudaraku tidak bisa terkalahkan.
Yeriko adalah kota yang diberkati karena punya benteng yang kuat, benteng yang hebat, benteng yang tak tertandingi. Tapi saudara, ketika tidak berkenan kepada Allah, cuman dengan mengelilingi 14 kali dan tiupan sangkakala, Yeriko runtuh rata tanah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika diberkati tetapi tidak berkenan kepada Allah, selalu akhirnya adalah hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, contoh lain. Kalau saudara melihat dalam Injil Lukas, pasal yang ke-16, kita temukan ada kasus tentang orang kaya. Ya saudara, itu juga sama. Dia kelihatan diberkati karena Alkitab berkata setiap hari dia bersukaria di dalam kemewahannya. Tapi saudara lihat, berkat yang dia punya itu tidak berkenan kepada Allah. Karena tidak berkenan kepada Allah, maka sekaya-kayanya dia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, endingnya juga tidak menyenangkan. Mati, neraka, sengsara, tidak mengenakan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi jangan cuma melihat berkat itu dari sudut pandang yang pertama, punya dan miliki sesuatu. Tetapi lihatlah dari sudut pandang yang kedua, bahwa diberkati itu bicara soal saya berkenan kepada Allah atau tidak, saya disetujui Allah atau tidak, saya menyukakan hati Tuhan atau tidak. Itu yang kita mesti lihat bersama-sama. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bagaimana diberkati dalam konteks Alkitab, supaya bukan hanya punya sesuatu saja, tapi juga berkenan kepada Allah. Amin. Amin semua. Mau? Bilang samping kiri kanan. Mau? Bilang samping kiri kanan. Mau punya segala sesuatu? Ya, kalau tidak mau kirim ke saya. Ya, saudara. Semua pasti mau. Tapi jangan lupa bilang samping kiri kanan, harus berkenan kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mulai dari Matius pasal 6. Kita lihat ayat yang ke-19 lebih dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-19, 20 dan 21. 3 ayat ini mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 19, 20 dan 21. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita baca ayat ini, kita temukan ada kata larangan. Janganlah, itu larangan. Nah saudara, di dalam Alkitab itu banyak sekali kata larangan. Tetapi ada larangan yang bersifat mutlak, tetapi ada juga larangan yang tidak bersifat mutlak. Saya ulang ya, saudaraku. Ada larangan yang bersifat mutlak, tapi ada larangan yang tidak bersifat mutlak. Seperti di dalam ayat ini larangan yang tidak bersifat mutlak. Maksudnya begini saudara, ini ayat tidak berarti bahwa saudara tidak boleh punya nomor rekening di bank. Ya, sebab kalau dibilang jangan mengumpulkan harta di bumi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tabung di bank itu salah satunya mengumpulkan harta. Ya. Punya rekening di bank, deposito di bank, itu namanya mengumpulkan harta. Itu terlalu jauh, saudara. Siapa di sini yang di rumah ada celengan? Ya, rata-rata mungkin punya celengan ya. Itu saudara kumpul harta itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau pakai ini ayat, maka kita semua berdosa. Ya. Kita semua tiap hari kumpul harta. Saudara yang terkasih, ada rekening di bank, ada yang tabung di koperasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada yang punya celengan di rumah. Tapi saya ulang, ayat ini tidak berlaku saudara perintah atau larangan secara mutlak. Ya, ada alasan yang ada di baliknya. Selain saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang tidak berarti mutlak karena tadi saya berikan contoh-contoh itu. Alkitab juga menganjurkan kita untuk mengumpulkan harta
di dunia ini. Ya. Saudara misalnya lihat dalam kitab Amsal pasal 6. Waktu Tuhan Allah bicara tentang pemalas. Tuhan bilang kita mesti belajar dari apa? Semut. Semut itu saudara terkasih dalam Tuhan mengumpulkan makanan pada musim apa? Panas. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Dia mengumpulkan makanan untuk apa? Supaya kalau nanti musim dingin, musim hujan datang, dia sudah punya persediaan. Kita disuruh belajar dari semut. Berarti kita juga disuruh untuk mengumpulkan, memanage, mengatur sesuatu dengan baik. Tidak boleh boros. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, selain ayat yang tadi saya sebut, kita menemukan contoh kasus lain. Misalnya, waktu Mesir sedang mengalami kelaparan. Yusuf menjadi saudaraku perdana menteri di sana. Tuhan suruh bilang apa? Ada 7 tahun kelimpahan. Dan waktu 7 tahun kelimpahan itu hemat-hemat, kumpul-kumpul. Karena sekali lagi nanti akan datang 7 tahun kelaparan. Ada 7 tahun kekeringan. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, Yusuf disuruh untuk memanage, mengumpul, menabung. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, ayat ini tidak boleh diartikan secara mutlak. Sehingga saudara berkata, mari kita semua jangan kumpul harta di dunia, ya. Saudara, kalau ada uang 100 makan buang kas habis, ya. Kalau ada uang 1 juta itu hari juga selesai memang. Saudara, itu Anda miskin melarat terus-menerus. Ya. Tidak. Itu ayat punya makna bersayap. Saudara, larangan ini diberikan karena ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Dan ini, saudara, adalah prinsip orang kalau mau diberkati. Bukan hanya jasmaninya, tetapi rohaninya. Apa sebenarnya makna dari kalimat ini? Yang pertama, saudara perhatikan. Bicara soal harta di dunia, itu dikatakan nyengat dan karat merusak. Pencuri membongkar serta mencuri. Maksudnya apa? Harta di dunia itu sifatnya sementara. Ada amin? Bilang dulu samping kiri kanan, semua di dunia sementara. Sementara. Kan Alkitab bilang langit dan bumi akan berlalu. Saudara yang terkasih, semua di dunia ini adalah sementara. Jadi pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, supaya kita ingat baik-baik. Deposito kita, rekening kita di bank, tabungan kita, celengan kita, semuanya sementara. Ingat itu baik-baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena sementara, maka saudara perhatikan ayat 21. Ini menjadi penting. Ya, karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Itu yang menjadi persoalan. Terkadang sesuatu yang dinilai saudaraku sebenarnya sementara dijadikan seperti tidak sementara. Sehingga itu menempati posisi yang utama di dalam hidup. Saudara, itu mengambil alih sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Hati kita yang sebenarnya di mana Tuhan harus berdiam di sana, tetapi justru harta yang berdiam. Saudara, hati kita di mana seharusnya Tuhan yang ada di sana, tetapi justru uang yang ada di sana. Saudara terkasih, hati kita di mana sebenarnya Tuhan harus ada di sana, tetapi justru saudara terkasih dalam Tuhan, emas, perak, ya, semua yang kita dapatkan di dunia ini yang sementara itu yang mengambil posisi itu yang menjadi soal. Saudara terkasih dalam Tuhan, contoh yang tadi saya mau ulangi. Lihat ini ayat, ya. Lukas pasal yang ke-16, saudaraku. 16 ayat yang ke-19. Ya. Silakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Saudara garis bawahi, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Siapakah dia yang setiap hari bersukaria dalam kemewahan? Ini siapa ini orang kaya?
Mari kita cek dia dulu. Dia ini identitasnya apa? Mari kita perhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mulai ayat yang ke-23 dan 24. Perhatikan, Om Kanor baca buat kita. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dilihatnya Abraham dan Lazarus. Jadi sudah lihat, waktu dia lihat Abraham ini dia kenal nih siapa Abraham. Itu terlihat dari ayat 24. Silakan 1, 2, 3. Dia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Katanya Bapak Abraham. Garis bawah kalimat itu Bapak Abraham. Ini artinya orang kaya ini adalah orang Yahudi. Karena yang bisa panggil Abraham itu Bapak mereka itu hanya Yahudi, saudara. Nah, orang Yahudi itu Tuhan sudah kasih perintah. Dalam Keluaran pasal 20, salah satu perintahnya adalah kuduskanlah hari Sabat. Itu perintah. Tapi saudara lihat di dalam ayat 19 tadi, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Itu berarti mau hari Sabat kah, mau hari apa saja, bab tua tapa ini bersukaria terus. Dia lupa Tuhan, dia tidak ingat Tuhan, dia pokoknya anggap Tuhan itu bukan segalanya dalam dia pun hidup. Tuhan itu KW, Tuhan itu saudaraku abal-abal dalam dia pun hidup. Saudara terkasih, sehingga dia tidak menganggap Tuhan. Padahal perintah Alkitab jelas buat orang Yahudi, perintah itu datang, sembahlah Tuhan Allahmu, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Lalu kemudian saudaraku, kuduskanlah hari Sabat. Itu perintah jelas. Tapi saudara tahu, harta sudah mengambil alih hati daripada orang kaya itu. Karena harta sudah mengambil alih, maka saudara, Tuhan diposisikan nomor sekian. Tuhan tidak lagi menjadi yang prioritas. Tuhan tidak lagi yang menjadi utama. Tuhan tidak lagi menjadi yang saudaraku penting, the best dalam hidupnya. Bukan lagi number 1, tapi mungkin number 3, number 4, number 5. Tidak tahu nomor berapa saudara yang terkasih. Karena bagi dia harta lebih penting di atas segala-galanya. Dengarkan baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita boleh punya uang, kita boleh punya emas, kita boleh punya harta apa saja boleh. Tetapi jangan pernah membiarkan harta masuk di dalam hati saudara dan saya. Jangan pernah biarkan harta menguasai hati kita. Biarkan Tuhan yang bertahta di dalam hati kita sekalian. Sebab waktu kita mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan segalanya dalam hidup kita, kita bukan hanya punya sesuatu di dalam dunia ini, tapi kita berkenan kepada Allah, dan itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Tapi kalau saudara punya semua-semua, tapi hati di dalam hati harta kuasai, maka saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin Anda pergi gereja, tapi hati tidak dengan Tuhan Allah, itu bahaya sekali. Lihat ayat 24. Mari kita baca. Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Ya, kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Kita tidak bisa punya dua pengabdian. Pengabdian hanya bisa kepada satu. Mau mengabdi kepada siapa? Tuhan atau mammon? Mau mengabdi kepada Allah atau harta benda? Saudara terkasih dalam Tuhan, itu pilihan yang kita mesti ambil. Kalau di dalam hati kita ada Tuhan, kita akan menempatkan Tuhan yang menjadi nomor 1 di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, saya suka bilang begini, pakailah anting di telinga, pakailah cincin di jari, pakailah kalung saudaraku di leher, pakailah gelang di tangan dan atau di kaki, tapi jangan pakai emasmu itu di dalam hatimu. Biarkan Tuhan yang menguasai hati kita.
Di hati kita tidak boleh ada emas. Pakailah mobil kalau mau pergi ke mana-mana. Pakailah motor kalau mau pergi ke mana-mana. Tapi motor dan mobil tidak boleh masuk tinggal di dalam hati kita. Dia cukup parkir di garasi saja. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka saudara diberkati Tuhan bukan hanya dari satu sisi jasmani, tapi saudara berkenaan kepada Tuhan. Tuhan lihat kita, Tuhan senang, ya. Tuhan tahu kita memakai semuanya hanya untuk, saudaraku, sesuatu yang melengkapi, yang namanya fasilitas. Dipakai, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tapi itu bukan segalanya dalam hidup kita. Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Ada amin? Amen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seorang kaya, setiap hari Minggu dia pergi gereja. Tapi saudara, dia punya kalung bukan kalung emas. Kalungnya itu terdiri dari kunci-kunci laci lemari dan laci-laci brankas. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dia gantung semua, saudaraku, di lehernya. Kenapa? Karena saudara terkasih dalam Tuhan, dia takut kalau nanti dia punya brankas itu terbuka atau dia salah simpan kunci. Jadi dia untuk mengingatnya, dia gantung semua di lehernya, saudara terkasih dalam Tuhan. Supaya dia aman kalau dia jalan kemana saja, ya saudara, hatinya itu tidak terpengaruh dengan apapun, ya, karena kunci semua ada di lehernya. Tapi satu hari dia lupa. Pas dia mandi, laci nomor 19 pun kunci, dia ketinggal di kamar mandi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari itu dia buru-buru. Jadi saudara, dia cuma bawa kunci laci pertama sampai laci ke-18, ya. Laci ke-19 itu laci terakhir, dan itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, isinya itu emas semua, ya. Di atas 5 gram semua itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka waktu kebaktian di gereja, saudara, ya, dia rasa lehernya itu berat sebelah karena kunci nomor 19 tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, maka dalam menyanyi pujian dia coba hitungnya, dia hitung, sudah betul kunci 1 lupa. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari itu dia ibadat tidak tenang. Dia keluar masuk, mau pulang jusala, tidak pulang jusala, saudara. Tapi di dalam pikirannya dia hanya ingat kunci 19. Mudah-mudahan Yuni, Okto, dan Lambert tidak dapat lihat. Kalau dapat lihat berarti selesailah sudah emas sekian gram. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Ya karena sekali lagi hartanya ada di dalam hatinya. Anda mesti ingat, ya, mau 10 gram, mau 100 gram, semua sementara. Simpan dia di situ, ya saudara. Kalau saudara pergi menghadap Tuhan, biarkanlah hatimu engkau bawa kepada Tuhan. Ya, bawalah hatimu kepada Tuhan, jangan kepada harta. Di mana saja saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mesti segalanya di dalam kita pun hidup. Segalanya di dalam kita pun hidup, bukan yang lainnya, saudaraku. Jadi ingatlah baik-baik itu. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, bukan hanya saja punya sesuatu, tapi berkenan kepada Allah. Saya ulang, tempatkan Tuhan di dalam hati saudara. Ada amin? Saudara tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Mungkin ada orang bilang begini, Bapak, kalau kotong hanya Tuhan sah, nanti kotong jadinya miskin. Tidak ada, saudara. Alkitab sudah memberikan catatan yang jelas. Kalau orang mengandalkan Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Itu yang janji bukan manusia, itu Tuhan Allah. Amin. Saudara, mari kita lihat itu ayat dulu. Kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama, ya. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Tapi kontras ayat ini dengan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, saudara terkasih dalam Tuhan. Tentang siapa? Orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan itu, saudara terkasih dalam Tuhan, dinilai dari hatinya. Mari kita baca ayat 5.
Saudaraku, Yeremia 17 ayat 5. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya, itu persoalannya, menjauh dari Tuhan. Hatinya sudah tidak ada Tuhan lagi, tapi ada yang lain-lain tadi yang saya katakan. Itu orang pasti terkutuk. Tapi kalau orang di mana hatinya ada Tuhan, dia berharap, menaruh saudara pengharapan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati orang itu. Ada amin? Percayalah akan firman-Nya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jangan pernah ragu. Ya. Dan itu terbukti waktu saudaraku Saul digantikan oleh Daud menjadi raja. Saya mau tanya, Tuhan lihat apanya Daud? Hatinya Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak lihat luarnya Daud, Tuhan tidak lihat parasnya, Tuhan tidak lihat saudara gantengnya, Tuhan tidak lihat tingginya, Tuhan lihat hatinya. Kenapa? Hati Daud itu hati yang melekat kepada Tuhan. Hati Daud itu hati yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Hati Daud itu tidak bisa jauh dari Tuhan. Sudah lihat ini ayat Mazmur 62. Ini Mazmur Daud ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini bukti bahwa Daud itu seorang yang betul-betul mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Makanya Tuhan tidak bisa, saudaraku, tidak menaruh perhatian kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mazmur pasal 62. Mari kita lihat. Mazmur 62. Ya, ayat 1 dan ayat yang kedua. 1, 2, 3. Untuk pemimpin kedua menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia sendiri bilang hanya dekat Tuhan. Itu berarti dia dan Tuhan itu memang dekat. Makanya Tuhan lihat ini hati yang suka Tuhan. Maka Tuhan tidak bisa tidak angkat orang yang sudah hatinya mendekat kepada Tuhan. Siapa lagi saudara? Yusuf, Daniel. Orang-orang itu semua hatinya melekat kepada Tuhan. Karena melekat kepada Tuhan diberkati, saudara. Tidak ada orang yang melekat hatinya kepada Tuhan lalu Tuhan tidak berkati. Makanya saya ulang lagi, kunci diberkati Tuhan itu mana hati kita. Kalau hati kita ini sudah mulai ada yang lain-lain, saudara percayalah. Mungkin diberkati dalam kacamata sekuler iya, tapi Tuhan tidak. Kalau saudara mau dua-duanya berkenan kepada Allah dan sungguh diberkati Tuhan, maka jangan pernah tempatkan yang lain di dalam hati saudara. Ya, tapi tempatkan Tuhan di dalam hati saudara. Ketika ada Tuhan di sana, maka Tuhan akan memprioritaskan orang yang memprioritaskan dia. Alkitab sudah mengatakan, siapa yang menghormati aku, dia akan dihormati oleh Bapa. Siapa yang tidak menghormati aku akan tidak menghormati dia. Itu janji Tuhan. Ya, jadi marilah kita semua sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mau menempatkan Tuhan segalanya. Yang kedua, saudaraku, bicara soal diberkati oleh Tuhan. Itu prinsip yang pertama, hati mesti ada Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih, mari kita lihat Matius pasal 6. Ya, kita lanjut di ayat yang ke-23, sorry. Ya, ayat 23 tadi kita 22 dan 23. Ya, dua ayat ini saya mau kita perhatikan. Matius 6 ayat 22 dan 23. Dalam hitungan ketiga, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ ayat 22. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba semua tutup mata. Gelap kok terang? Tutup mata baru jalan, tabrak lagi lebih parah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya Yesus sedang bicara suatu bahasa simbolik. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia ibaratkan kita ini punya mata yang adalah pelita bagi tubuh kita. Mata itu kalau baik dikatakan teranglah seluruh tubuh kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika mata jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Maksudnya apa ini mata ini? Saudara, mata itu sebenarnya bicara dua hal. Mata jasmani, tapi ada yang namanya mata rohani.
Ya, mata jasmani itu yang tadi saya suruh kita tutup mata, lalu kita melihat tidak bisa melihat sesuatu yang ada di depan kita. Tapi mata rohani lebih lagi. Kalau mata rohani itu gelap, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka semuanya akan menjadi gelap dalam hidup kita. Tidak ada yang menjadi terang. Nah, ayat ini sedang bicara tentang saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bicara soal hidup manusia itu. Semua kehidupan kita ini bisa menjadi benar, menjadi baik, menjadi terang, saudara terkasih dalam Tuhan, berguna, itu karena ada mata yang menguasainya. Ya. Ada mata yang saudaraku menggerakkannya, dan itu yang saya sebut dengan mata rohani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau ajak kita untuk membaca teks firman Tuhan ini ya saudara, tentang mata rohani kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita buka dulu kitab 2 Korintus. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat ya. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baca ayat 3 dan ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan ayat yang keempat ya. Perhatikan ayat ini. 1, 2, 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka itu tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Perhatikan di dalam teks itu kata dibutakan itu berkaitan erat dengan pikiran manusia. Itu artinya mata, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah pikiran kita. Pikiran kita itu mata rohani kita. Pikiran kita itu mata yang akan memantau seluruh kehidupan kita. Lihat teks ini lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Injil Matius pasal yang ke-15. Perhatikan saudara yang terkasih mulai ayat yang ke-19. Matius 15 ayat yang ke-19. Jadi kalau mata pikiran kita ini, mata rohani kita ini, saudaraku, tidak kita jaga dengan baik, waduh itu hancur kita punya hidup. Perhatikan, saya baca ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Lalu dia mulai katakan, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi pikiran jahat itu yang kemudian menghasilkan pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kalau pikirannya baik, tidak mungkin ada yang namanya pembunuhan. Pikiran kalau baik tidak ada perzinahan. Pikiran kalau baik tidak ada yang namanya percabulan. Pikiran kalau baik tidak ada yang namanya pencurian, sumpah palsu, hujat. Itu tidak akan ada. Tapi pikiran kalau kotor, selesai semua. Saudara. Makanya Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Ya. Barang siapa yang matanya terang, terang seluruh tubuhnya. Tapi barang siapa matanya gelap, maka semua kegelapan akan menguasai hidupnya. Hidup kekristenan ini, saudaraku, ditentukan oleh pikiran kita. Pikiran itu adalah mata rohani kita. Pikiran itu adalah sesuatu yang sudah menjadi produksi dari apa yang kita lakukan ke depan. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita semua yang ada di dalam Kristus, ya, ingat baik-baik. Kalau mau diberkati Tuhan, pikiran mesti baik. Ya. Satu hari saya pelayanan di LP, saudara. Lalu kemudian seorang narapidana saya layani. Ya. Saya bilang begini, saya tanya dia, kamu di sini semua jumlah berapa? Waktu itu dia sebut jumlahnya sekitar 200-an, saudaraku. Saya bilang, apakah semua Kristen? Dia bilang, Bapak Kristen sekitar 100 lebih, tambah lagi dengan agama-agama lain. Oh iya, tapi Kristen lebih banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dia bilang begini, Bapak, Kristen yang ada di sini ini beda-beda. Ya, saudara. Saya bilang, apa yang beda? Ya maksudnya Bapak, kotompung status latar belakang. Ya. Saya bilang, oh iya, latar belakangnya apa saja Bapak? Dia bilang begini, ada masyarakat biasa,
ada saudaraku pengusaha, ada juga para pemimpin-pemimpin. Oh begitu. Ya. Bapak, seandainya kami mau bikin kecamatan, bisa di sini. Bahkan kabupaten justru bisa. Karena bupati ada, ya sekretaris ada, saudaraku RT ada, saudara. Ternyata perangkat-perangkat semua ada di sana. Ya. Loh, kenapa mereka ada di sana? Persoalannya apa? Saudara terkasih dalam, dimulai dari pikiran. Saudara, ada yang memang terjebak. Saudara, karena persoalan tanda tangan dan sebagainya. Tapi ada yang memang pelaku di sana. Saya ini kan saudara konseling dengan mereka, duduk bertanya segala macam doa kiri kanan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana, pikiran tidak dijaga. Kalau pikiran tidak dijaga, maka semuanya gelap. Makanya saudara, untuk diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik. Hati mesti ada Tuhan. Yang kedua, pikiran mesti dijaga dengan baik. Dan pikiran yang dijaga dengan baik itu, kalau pikiran itu tertuju hanya kepada Kristus. Pikiran yang tertuju kepada Kristus itu akan melahirkan hal-hal yang baik. Tapi kalau pikiran sudah tidak tertuju kepada Kristus, itu menjadi soal. Saudara lihat Filipi pasal yang keempat. Saya mau baca ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat 8. Rasul Paulus berkata begini. Saudara perhatikan ayat ini ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ya, begini firman Allah. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tapi saudara mundur satu ayat ya, ayat yang ke-7. Perhatikan. Saya garis bawahi saja kalimat terakhir. Pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau pikiran tidak dalam Kristus Yesus, tidak mungkin berpikir yang mulia, tidak mungkin berpikir yang adil, tidak mungkin pikir yang suci, tidak mungkin pikir yang manis, tidak mungkin pikir yang kebajikan kalau pikiran tidak di dalam Kristus. Makanya orang Kristen pikirannya mesti ada di dalam Kristus. Kalau pikiran saudara ada dalam Kristus, maka saudara punya cara pandang akan berbeda dengan cara pandang orang dunia. Cara pandang kita akan membawa kita melihat keberkatan yang bukan hanya saja dari sisi memiliki, tapi dari sisi perkenanan Tuhan kepada kita. Amin. Bilang samping kiri kanan, pikiranmu dalam Kristus. Iya. Saudara terkasih, kalau tidak dalam Kristus, bahaya. Coba saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang tukang selingkuh dong. Ya. Sudah tahu, itu karena pikiran tidak dalam Kristus. Kalau ada dalam Kristus tidak begitu. Kalau pikiran sudah di luar Kristus itu bahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya kemarin baca satu artikel ya, judulnya begini, jatuh cinta itu mudah, tapi membangun cinta itu tidak mudah. Saudara yang terkasih dalam, iya, yang tua-tua juga sekarang bisa jatuh cinta, tapi bangun cinta susah. Ya toh, saudara. Lihat orang punya istri, dia bisa jatuh cinta, tapi dia punya istri sendiri dia tidak cinta, dia tidak bangun. Karena itu jatuh cinta itu gampang, bangun cinta itu tidak gampang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi itu kembali kepada hati kita, pikiran kita. Kalau pikiran kita ini ada Kristus, saudaraku, meskipun membangun cinta itu tidak mudah, tetapi orang akan berusaha untuk melakukannya karena pikirannya pikiran mulia, pikirannya pikiran yang adil, pikirannya pikiran yang suci, pikirannya pikiran yang manis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau tidak, ya susahlah. Saudara, hari ini sekali lagi kita semua belajar dari firman. Saya mau diberkati Tuhan, bukan hanya jasmani, bukan hanya karena memiliki, tapi berkenan kepada Tuhan. Dan saudara, Tuhan itu lihat bukan hanya saja di luar, dia lihat sampai kedalaman. Dan saya omong dua ini kan tidak bisa dilihat oleh manusia. Hati siapa lihat, pikiran siapa lihat, saudara terkasih. Tapi kita semua akan, saudara, tidak bisa disembunyikan. Apa yang ada dalam hati itu akan nampak keluar. Apa yang ada dalam pikiran juga akan terbukti. Ya. Jadi kalau kita hati, jaga pikiran, sungguh-sungguh hanya tertuju kepada Kristus, maka hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Terakhir, yang ketiga,
Matius pasal 6, ayat kunci kita ya, ayat 33. Saya mau membacakan ini, Matius pasal 6 ayat 33, bagian A saja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada kalimat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mau diberkati Tuhan, saudara, kunci yang terakhir yang ketiga adalah bicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, di luaran sana semua orang kalau kita tanya semua mau masuk surga. Ya. Tapi persoalannya benar atau tidak. Ingat, Alkitab tidak hanya membicara soal kerajaan surga, tapi Alkitab bicara soal kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, maksudnya surga itu. Ya. Kalau tidak melalui aku itu siapa? Kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi prinsip yang ketiga, saudara, mau dia berkati Tuhan, itu bukan hanya soal saudaraku selamat, tapi soal bagaimana mengandalkan kebenaran di dalam hidup ini. Prinsip kebenaran itu tidak boleh terabaikan dalam hidup kita. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya semua pemimpin-pemimpin, saudara, semua orang yang diberkati dan berkenan kepada Allah di dalam Alkitab, itu semua orang-orang yang betul-betul saudara menempatkan kebenaran di atas segala-galanya. Ya. Menempatkan kebenaran di atas segala-galanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Daniel, saudara lihat, itu orang yang menempatkan kebenaran di atas segala-galanya. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Waktu dia disuruh menyembah patung Nebukadnezar, dia tidak mau, saudara. Dia berjalan di atas kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Meski resikonya besar, tapi dia tetap berjalan di atas kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, dia tidak peduli dengan apapun. Yang penting adalah bagaimana berkenan kepada Tuhan. Itu kita tidak boleh lupakan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi diberkati itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan menghalalkan segala cara. Tapi diberkati itu adalah berjalan di dalam kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran. Dan itu tidak mudah. Saudara, ada banyak orang sekarang cari uang, cari harta, cari segala macam. Tapi saudara, jalannya salah semua. Sorry, judi dia tempuh. Saudaraku, curi dia tempuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua cara dia lakukan. Saudara yang terkasih, kita tidak demikian. Kita orang-orang yang mau diberkati, tapi kita tidak mengikuti jalan yang salah. Kita punya prinsip adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada amin? Nah, itu penting buat kita. Makanya pentingkan, tekankan kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Sebab kalau saudara mulai lupa kebenaran, itu menjadi soal. Saya berikan contoh terakhir. Mari kita lihat Lukas pasal 19. Lukas pasal 19, ini orang, saudaraku, kita kenal namanya Sakeus. Ya. Lukas 19. Saudara terkasih dalam Tuhan. Mulai ayat 1 dan seterusnya. Tapi saya mau ajak kita baca saja beberapa ayat. Ayat 7 mulai. Ya, Lukas 19 ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang. Jadi Sakeus itu orang berdosa. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lihat ayat 8. Ketika dia tahu bahwa dia orang berdosa dan dia ketemu Tuhan yang adalah sumber kebenaran, apa yang terjadi? Lukas 19 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kenapa dia begitu, saudaraku? Dia sadar ini sekarang. Dia tahu bahwa selama ini ternyata dia salah. Dan sekarang dia mau benar karena ketemu Yesus. Ayat 9, perhatikan. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sudah lihat Tuhan berkenan kepada Sakeus, bukan? Bukan berkenan karena sekali lagi hartanya banyak, tapi dia berkenan karena Sakeus sadar bahwa Sakeus selama ini peras orang dan sekarang dia mau kembalikan. Sakeus sadar bahwa dia orang berdosa, dia selama ini melakukan hal yang jahat, tapi sekarang dia mau bertobat.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan suka dengan orang-orang yang berprinsip pada kebenaran. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Ada amin? Waktu ini ayat ditulis tidak pernah kemudian ada lanjutan kalimat. Setelah Sakeus membagikan setengah dari semua harta miliknya kepada orang miskin, dan satu orang yang dia rampas dia kembalikan 4 kali lipat, saudara. Itu berarti kalau 1 juta dia kembalikan 4 kali lipat, bisa 4 juta. Tambah modal 5 juta. Saudara terkasih dalam, itu kalau 1 orang. Nah kalau 1 kampung, tapi tidak ada pernah ayat yang mengatakan maka miskinlah Sakeus. Lalu Sakeus meminta-minta di jalan. Istrinya tidak bisa membeli bedak FIFA nomor 4 dan lain sebagainya. Waktu belanja di pasar mereka hanya minta-minta. Tidak ada, saudaraku. Tapi ada ayat ini mengatakan keselamatan telah terjadi di dalam rumah itu. Dan saya percaya, saudaraku, Sakeus tetap diberkati oleh Tuhan. Meskipun sekarang dia tidak pakai cara lama. Dia tidak pakai cara waktu dia belum bertobat yang pakai peras, dapat uang dari sesuatu yang tidak baik. Dia tidak pakai lagi. Dia pakai cara benar. Tapi dia hidup tetap diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Bilang samping kiri kanan, cara benar pun Tuhan tetap berkati kita. Jangan pakai cara kotor. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang suka pakai cara kotor karena susah pakai, percayalah cara benar. Saudara, ya, saya selalu kesaksian. Anak saya tuh mau masuk tentara polisi. Lalu dia bilang, bapak mau siap sekian. Saya bilang, itu kalau saya siap sekian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mendingan saya tidak ada Tuhan lagi. Ya. Dan kita semua berhenti doa 3 beban. Karena setiap kali doa 3 beban kita menyebutkan, Tuhan tolong pemerintahan yang baru, Presiden Prabowo sekarang kan, itu saudara, supaya negara ini tidak ada lagi dalam korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Tapi kita sendiri pisogok orang terus. Berarti kau ini termasuk mata rantai setan. Doa habis bikin lain. Saudara terkait, tidak perlu kita doa lah. Kita suminta Tuhan kita bikin, maka kita tidak boleh pakai cara dunia. Dunia bikin dia pun cara, kita tidak boleh. Kita pakai cara anak Tuhan. Saudara, percayalah Tuhan pasti bisa memberkati kita. Saya titip pesan buat anak saya, tidak jadi polisi, tidak jadi tentara, tidak jadi soal. Saudara terkasih, tapi jangan pernah takut, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kamu. Tidak pernah, saudara. Karena tidak ada ayat di dalam Alkitab yang diberkati hanya PNS. Yang diberkati hanya Polri, yang diberkati tentara. Kalau ada ayat itu kita semua rame-rame jadi PNS. Tidak ada. Yang ada diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Tukang ojek pun Tuhan bisa berkati saudara. Petani pun Tuhan berkati saudara. Yang penting intinya jangan malas. Saudara lakukan bagian yang Tuhan kerjakan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Sama-sama kita katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bilang sama-sama, orang yang mengandalkan Tuhan. 1, 2, 3. Hatinya tidak ada harta, tapi ada Tuhan. Rekeningnya ada harta, celengannya ada harta. Amin. Ya, jadi jangan bongkar semua celengan ya, pulang tabung tambah. Ya sudah terkasih dalam, tapi hatimu tetap jaga supaya hanya Tuhan saja yang di dalam hati. Amin. Yang kedua, sama-sama orang yang mengandalkan Tuhan. 1, 2, 3. Sekali lagi, orang yang mengandalkan Tuhan, pikirannya bersih. Sekali lagi, pikirannya bersih. Amin. Bilang sama-sama, pikiran dalam Kristus, pikiran bersih. Ya, yang di luar Kristus jangan pikir-pikir yang lain ya. Ada lagu baru sekarang ciptaan GMS. Ya, dia bilang begini, stop berpikir aneh-aneh. Nah, stop. Orang Kristen stop pikir aneh-aneh. Ya, pikir yang baik-baik saja. Nanti saudara bisa dengar lagu lanjutannya. Itu lagu keren itu ya saudara ya. Karena kita ini suka pikir aneh-aneh, suka muncul dalam kita pikiran. Buang itu pikiran. Pikiran dalam Kristus itu membuat kita diberkati Tuhan. Yang terakhir, orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengandalkan Tuhan hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran. Bilang samping kiri kanan, bertobat sungguh-sungguh.
Jangan sebentar tobat, sebentar kumat. Ya, amin. Cara-cara lama tuh angka buang. Dulu cari uang pakai judi ayam, dulu cari uang pakai sogok kiri, sogok kanan. Sekarang sudah boleh. Ya. Sekarang mesti ikut jalan kebenaran. Percayalah Tuhan tetap memberkati hidup saudara dan saya. Amin. Bilang samping kiri kanan, Sakeus tidak jadi miskin karena kembalikan semua utang-utangnya. Ya. Tidak. Dia diberkati. Amin. Ya, hidup dalam kebenaran itu pasti diberkati. Tuhan berkati kita. Tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus baik. Kami mau bersyukur buat firman Tuhan.